Vokasi, saat ini kita melesat di Riau. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsih, sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas pengabdian masyarakat dengan judul Peningkatan Produktivitas, Efisiensi, dan Teknik Pemasaran. Usaha Rumahan Donat Bakar Abdurrahman melalui implementasi teknologi informasi, industri, dan bisnis. Pengabdian ini diketuai oleh Bapak Anggi Trisnodoli. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Anggi Trisnodoli. Selamat pagi, Pak Halo, Anggi. pagi Mbak Reni. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Anggi istimewa sekali. Pak Anggi pakai bajunya apa nih Pak? Bisa diceritain sedikit Pak? Baju ini salah satu baju Melayu ya sebenarnya, karena dari songket Melayu. Jadi sebenarnya kalau modelnya sih sebenarnya model baju kayak kemeja biasa, tapi bahan dasarnya dibuat dari bahan songket Melayu Riau dan juga tanjak Melayu pastinya. Keren banget Pak untuk hari ini. Thank you Mbak. Baik, Pak, saya manggilnya apa nih Pak? Boleh Bapak aja. Pak Anggi Pak ya. Anggi boleh. Baik, Pak Anggi boleh dong Pak diceritain tentang pengabdian yang Pak Anggi ambil nih Pak? Oke, baik, makasih Mbak Reni. Untuk pengabdian ini sendiri sebenarnya lebih kepada memang di sini kita melihat kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman di kampus Politeknik Caltech Riau, yang kebetulan selama ini kita sudah banyak bermitra dengan lingkungan-lingkungan kita, mulai dari industri-industri yang ada di sekitar, mulai dari kategorinya mungkin dari bidang kuliner, pangan, terus juga industri kria dan lain-lain. Nah, kebetulan beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah melakukan kegiatan serupa. Dan ternyata setelah kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada dengan mitra-mitra yang banyak nih, potensi-potensi yang bisa kita angkat dan bisa kita majukan, sehingga kita menemukan bahwa ada salah satu pengusaha atau UMKM yang kebetulan berada di sekitar kita, lingkungannya di kampus Politeknik Caltech Riau, yang ternyata punya masalah nih di bidang-bidang ini. Nah, setelah kita gali lebih lanjut, kebetulan kita bertemulah dengan mitra ini dari usaha rumahan Donat Bakar Abdurrahman, di mana beliau ternyata salah satu usaha yang sebenarnya sudah cukup meningkat ya dari sisi penjualan dan lain-lain, namun ternyata terdapat problem-problem yang berada di posisi produktivitasnya, efisiensi pemasarannya, dan juga mungkin ya kendala-kendala dari segi misalkan belum memiliki sertifikasi halal dan sebagainya. Sehingga dari sini kita menggali dan kita dapatkan apa-apa saja yang menjadi solusi ini yang bisa kita usulkan, di mana usulan-usulan kita tersebut ternyata disambut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi melalui DIT-APTV, sehingga loloslah pendanaan untuk kegiatan ini. Nah, di sini makanya yang kita lakukan adalah hal-hal tadi yang kita rekomendasikan untuk kita menjadikan solusi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk ide awalnya sendiri itu bagaimana nih Pak? Oke, nah dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kita ketemu dengan beberapa mitra ini ya. Nah, dari mitra sekarang ini ya, dari usaha rumahan Donat Bakar Abdurrahman, itu kita lihat bahwa ternyata ini salah satu usaha yang besar nih, lagi banyak diminati, mulai dari kalangan anak-anak, remaja sampai dewasa, di mana donat bakar ini kan sebuah memilih khas ya, di mana kalau misalkan mungkin ada banyak donat-donat usaha-usaha yang lain nih terkait donat. Nah, ada apa nih dengan donat bakar gitu, sehingga lumayan banyak peminatnya ternyata. Ketika kita lihat donat bakar ini sendiri, ternyata mulai dari usahanya berjalan itu masih sudah beberapa tahun ya, sudah mulai terjadi pengembangan, udah mulai punya banyak cabang nih, buka cabang di beberapa daerah di Kota Pekanbaru, tapi ternyata produktivitasnya masih tradisional. Oh, gitu. Jadi masih ada permasalahan-permasalahan di sana yang demand-nya cukup tinggi gitu ya, karena mulai dari pemasaran kan udah mulai dari ada di ojek online gitu ya, ada di on spotnya juga gitu. Tapi ternyata ketika dilihat dengan demand yang tinggi, dengan produktivitasnya yang masih terbatas, itu jadi masalah. Nah, jadi yang kita lihat itu salah satunya ya. Terus juga mulai dari segi kualitinya gitu.
ada yang mengatakan bahwa sudah oke, tapi maybe mungkin kurang tahan lama. Dan akhirnya juga dengan keterbatasan yang ada dari segi visualnya juga nih ya, dari packagingnya terutama, sebelumnya usaha Donat Bakar Abdurrahman ini masih menggunakan masih box atau package yang sangat sederhana lah ya, misalnya masih standar, yang bahkan belum ada brandnya, yang masih di awal itu masih menggunakan stem doang nih sebagai identitas. Nah, kalau kita sih melihatnya ini sayang banget, ini salah satu usaha rumahan yang udah mulai meningkat, sayang dong kalau nggak bisa up lagi, benar, karena kan masih bisa level up nih ya ceritanya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dari dengan solusi-solusi tadi? Itu muncul nih ide-ide dari beberapa kita. Di sini kita ada kegiatan ini, kita kan berpartisipasi dengan berkolaborasi dengan beberapa dosen dari program studi yang berbeda, mulai dari jurusan teknologi informasi, teknologi industri, dan juga bisnis. Sehingga dengan kolaborasi yang ada, itu kita bisa menemukan bahwa bagian-bagian di sini ada nih hal-hal yang bisa kita bantu untuk meningkatkan permasalahan yang ada tadi. Sehingga ide itu muncul dan disambut oleh mitra kita, nah kita jalanin deh. Panggi, ini tuh untuk pengabdian masyarakat ini sendiri, itu tuh mulainya dari kapan Pak untuk pelaksanaannya Pak? Oke, secara proses untuk dari pengusulan dan lain-lain, itu misalkan dari wawancara, analisis permasalahan di lapangan, itu kita mulai dari kurang lebih di sekitar bulan Januari sampai ke Maret 2023. Nah, pelaksanaannya sendiri, implementasinya itu kita starting dari, karena kita terdiri dari beberapa kegiatan yang kita part-partkan ya. Jadi beberapa itu kita kita mulai dari bulan Mei hingga ke Juli. Lalu kita step berikutnya itu kita laksanakan di fase-fase yang berikutnya itu di sekitar Juli sampai Agustus, dan sampai kita lakukan berikutnya adalah dari sisi pelaporan dari mulai Oktober maybe sampai November, sesuai dengan timeline yang sudah diberikan oleh DIT-APTV juga tentunya. Panggi, untuk pengabdian masyarakat ini tuh yang terlibat siapa saja sih Pak? Dan perannya seperti apa Pak? Oke, untuk kegiatan ini itu yang terlibat ada beberapa dosen-dosen di Politeknik Kalteks Riau yang kebetulan kita berkolaborasi dari lintas program studi dan juga jurusan. Karena kebetulan saya sendiri itu dari program studi Sistem Informasi dari jurusan Teknologi Informasi. Terus juga ada beberapa teman-teman dari Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, ada juga teman-teman dari Teknologi Rekayasa Mekatronika, dan juga ada teman-teman juga dari akuntansi perpajakan. Nah, jadi di sini kita dari lintas jurusan, lintas prodi yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, perannya sendiri itu kebetulan misalkan yang pertama seperti saya dari sistem informasi dengan teknologi informasi, di mana kita mengembangkan redesign untuk packaging ya, salah satunya saya dan beberapa bantuan dari teman-teman mahasiswa juga. Terus juga kita mendukung untuk pelatihan dari segi penguatan sistem informasi dan pemasaran digital yang mengarahkan seperti apa sih baiknya kalau misalkan produk-produk seperti ini itu dikemas lebih baik untuk diarahkan untuk penjualannya lebih baik gitu ya. Terus juga untuk pemasarannya seperti apa, memanfaatkan media digital, media platform sosial media dan sebagainya. Nah, teman-teman dari jurusan teknologi industri seperti dari mekatronika dan juga sistem elektronika, di mana teman-teman di sini mendukung untuk pengembangan booth. Jadi kemarin salah satunya yang item yang kita dukung atau yang kita bantu dengan mitra itu adalah pengembangan booth penjualan. Di mana booth penjualan ini didesain oleh teman-teman, di mana mulai dari proses pembentukannya, jadi mulai dari bahan-bahan yang disusun, dipersiapkan, diassemble, dan juga dilas dan sebagainya, yang dibantu juga sama teman-teman mahasiswa, dan juga dari sisi kelistrikannya dari teman-teman elektronika untuk agar si booth ini bisa berjalan dan digunakan secara optimal. Nah, dari teman-teman akuntansi sendiri dari jurusan bisnis itu lebih kepada, karena di sini sebelumnya mitra kita itu masih pembukuannya itu manual banget. Jadi kita mendukung mereka untuk bagaimana ayo go digital. Jadi bagaimana teman-teman dari mitra itu kita berikan pelatihan untuk pembukuan digital, di mana ketika misalkan mereka mendapatkan dari omset-omset yang selama ini, pemasukannya, pengeluarannya itu semua sudah di-prepare dalam bentuk pendataan, pembukuan usaha yang lebih baik dalam bentuk digital. Wah,
berarti ini beragam nih ya Pak ya, dari beberapa prodi dan mereka tuh masing-masing sesuai dengan prodinya masing-masing ya Pak ya. Untuk pengabdian masyarakat ini sendiri nih Pak, penerima manfaatnya siapa saja sih Pak selain mitra? Selain mitra kan ada beberapa juga tadi ya UMKM-UMKM yang kita undang sebagai penerima manfaat lainnya nih. Nah, di mana ketika kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan mulai dari pemasaran digital, itu sejauh ini sepemantauan kita ya sejauh ini memang sudah mengimplementasikan juga. Namun memang mungkin dari sini kan belum menjadi yang fokus kita ya dalam monitoringnya. Nah, namun informasi-informasi yang kita lihat mulai dari sosial medianya gitu ya, oh ternyata udah ada perubahan nih, udah ada peningkatan yang lebih baik ya, mudah-mudahan nanti kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Sama juga halnya dengan pendampingan sertifikasi halal, ada beberapa dari UMKM tersebut yang ternyata sudah juga mengajukan. Nah, kita juga dapat informasi bahwa sudah mengajukan, namun ya untuk saat ini kita prosesnya belum dapat hasil ya. Maksudnya kita belum tahu bahwa apakah sudah ada hasil akhir atau seperti apa. Ya, yang kita harapkan sih ya sebenarnya ke depannya sama nih ya, juga dapat hal serupa seperti yang didapatkan oleh mitra kita. Baik, semoga nanti ke depannya lancar ya Pak ya. Amin. Ada nggak sih Pak perubahan secara signifikan nih setelah Pak Anggi bersama tim melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini Pak? Entah dari peningkatan soft skill atau lainnya Pak? Oke. Untuk mitra sendiri ya Mbak ya, ini sebenarnya kan karena kita tadi target utamanya adalah lebih untuk peningkatan produktivitas sama efektivitas nih ya. Nah, dari segi produktivitas sendiri itu setelah kegiatan pengabdian yang kita lakukan, mulai dari kita berikan bantuan dalam bentuk alat gitu ya, alat produksi dan juga booth penjualan, itu ternyata setelah beberapa waktu yang kita lihat dan kita evaluasi itu terjadi peningkatan yang cukup lumayan Mbak, di mana ketika produktivitasnya meningkat, omsetnya pun juga meningkat. Pasti ya Pak ya. Ya gitu. Nah, selain itu juga dari segi quality juga ternyata itu salah satu yang jadi feedback yang kita dapatkan melalui mitra, di mana ternyata setelah produktivitasnya meningkat, packagingnya lumayan semakin membaik gitu ya, dan akhirnya produk-produk yang diterima oleh customer itu ternyata kita bisa melihat dari testimoni-testimoni customernya yang ternyata wah ngasih tahu nih, donatnya sekarang makin lembut ya, packagingnya makin bagus ya. Nah, otomatis kan itu menjadi feedback sendiri ya buat kita dan juga buat mitra khususnya. Karena dimana yang kita harapkan terjadi peningkatan tersebut dan itu mudah-mudahan berhasil seperti itu. Baik, berarti sangat mempengaruhi dari tekstur si donat itu ya Pak ya? Benar, karena memang dari segi mesin produksinya, prosesnya juga sudah mulai berubah mengarah ke yang lebih baik. Nah, selain itu Mbak, jadi bukan hanya itu, karena memang tadi kita juga mulai dari segi bisnisnya juga kita mulai bantu ya gitu ya. Dimana ketika kita laksanakan pelatihan-pelatihan terkait pemasaran digitalnya gitu ya, terus juga pembukuan digitalnya, ini juga sebenarnya untuk peningkatan tata kelola di manajemen internal usahanya sendiri, dimana terjadi peningkatan yang lebih baik ya, proses yang lebih baik. Selama ini yang maybe cuma sekedar catat-catatnya di buku, kadang kertasnya entah di mana gitu ya, apalagi namanya usaha rumahan gitu kan masih mungkin agak kecampur-campur nih ceritanya katanya. Nah, dengan adanya pembukuan digital yang sudah kita berikan pelatihan, itu ternyata sekarang lebih rapi. Makanya ketika kita mau melihat ada nggak sih ternyata peningkatan profitnya, dan itu sekarang sudah kelihatan lebih jelas karena semua sudah terdata dengan lebih baik. Iya, karena sudah tidak manual lagi ya Pak ya. Benar. Jadi bisa langsung terlihat secara nyata untuk data-data yang ada ya Pak ya. Pak Anggi, untuk implementasinya sendiri nih Pak dari pelatihan pemasaran digital dan pendampingan halal itu gimana tuh Pak? Oke Mbak Reni, jadi untuk mitra sendiri ya, dari mulai untuk pelatihan pemasaran digital kemarin, itu benar-benar saat ini sudah diimplementasikan oleh mitra kita. Jadi mulai dari pengambilan foto produk yang lebih baik gitu ya, terus juga penerapan penggunaan platform-platform digitalnya, mulai dari sosial media, penjualannya, dan juga mungkin dari e-commerce yang lain, itu sudah diterapkan dengan baik, dan yang terbukti tadi dari peningkatan-peningkatan konsumen yang terjadi. Nah, untuk pendampingan sertifikasi halalnya sendiri itu dimulai dari kita ketika pertama kali kita laksanakan sosialisasi bersama Disperindak Provinsi Riau gitu ya, yang dilaksanakan itu mulai dari pendataan, pendaftaran, terus juga proses asesmen lapangannya, hingga kurang lebih itu kita mulai dari akhir tahun 2023 kemarin, dan kita terima dapat berita baiknya di awal tahun 2024 kemarin, ternyata untuk mitra kita Donat Bakar Abdurrahman itu sudah lolos untuk sertifikasi halalnya. Seperti yang bisa dilihat di packaging sudah dipasang, sudah diletakin logo halalnya. Wah, ini terbilang
cukup cepat ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi nggak cuman kemasannya saja yang menarik, yang bikin konsumen tertarik untuk membeli, tapi juga meyakinkan si konsumen dengan ada logo halal ini nih Pak. Betul sekali. Untuk pengabdian masyarakat ini nih Pak, apakah sudah ada luaran berupa jurnalnya nih Pak Anggi? Oke, untuk luarannya sendiri itu kita sudah ada beberapa luaran sebenarnya selain jurnal tentunya. Nah, untuk jurnal sendiri itu kita sudah mempublikasikan hasil dari kegiatan kita dalam bentuk jurnal pengabdian kepada masyarakat, jurnal konsep itu di Sinta 6 ya. Terus juga selain jurnal itu kita ada beberapa luaran lainnya. Yang pertama itu kita punya hak cipta untuk desain. Nah, jadi kebetulan dari desain packaging yang sekarang itu sudah kita hak ciptakan dengan harapan ya branding di sini ya, karena sebagai sebagai brand penguat dari usaha dari Donat Bakar Abdurrahman itu nanti bisa benar-benar di-keep oleh beliau dan dimanfaatkan untuk kedepannya biar lebih optimal. Wah, berarti sudah haki dan juga paten ya Pak ya? Selama pengabdian masyarakat ini berlangsung, ada nggak nih Pak cerita menarik? Untuk cerita menarik sebenarnya mungkin lebih bisa jadi salah satu kendala juga kali ya. Nah, dimana sebenarnya kemarin itu yang kita laksanakan lewat proses pengembangan. Waktu kita mengembangkan booth untuk penjualan. Dimana sebenarnya kan karena booth penjualan ini kan ukuran juga agak cukup gede ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya bisa kita laksanakan atau kita kembangkan di kampus lalu dimobilisasi, karena cuman mobilisasinya kayaknya agak lebih sulit karena juga berat dari sisi boothnya, sehingga kita mengambil keputusan untuk pengembangannya kita laksanakan di lokasi mitra, di mana ternyata otomatis kita kan harus bawa alat-alat pendukung nih, mulai dari mesin potong, mesin pengelas gitu ya. Dan akhirnya ketika waktu kita di sana semua sudah ready, sudah mulai assembling untuk pembangunannya, ternyata dari lokasi mitra sendiri itu daya listriknya agak kurang, Mbak. Wah. Nah, jadi agak sedikit jelek. Tapi sebenarnya hal-hal ini sih sebenarnya bukan cuma bisa kita atasin dengan ya kita juga mulai ada beberapa sih sebenarnya ya yang kita lakukan, mulai dari kita bawa mesin pembangkit listrik cadangan, terus juga yang kita lakukan adalah minjem dari tetangga listriknya, Mbak. Untuk mengembangkan ini gitu. Wah, berarti ini kendalanya malah menjadi cerita menarik tersendiri. Betul. Ya Pak ya. Pak Anggi, ini kan penelitian Pak Anggi bersama tim ini kan sudah berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen vokasi ya Pak ya. Ada nggak nih Pak kesan dan juga harapan Pak Anggi terhadap program PPM ini nih Pak? Oke. Program ini sendiri sebenarnya dari skema pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh DIT-APTV, sebenarnya ini salah satu program yang sangat baik ya, karena bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, banyak pihak, banyak organisasi dan juga mitra-mitra lainnya. Di kita mungkin yang menerima masih sebagian kecil, tapi masih banyak lagi yang bisa mendapatkan, di mana program-program ini ketika terus berlanjut tentunya semakin banyak lagi mitra-mitra yang akan bisa menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan serupa yang bisa kita laksanakan. Wah, boleh dong Pak ditambah tips dan trik dari Pak Anggi nih Pak. Oke, buat sobat vokasi lainnya. Untuk tips and trik sih sebenarnya kalau menurut saya ketika melakukan pengusulan untuk rekomendasi yang kita lakukan atau yang kita buat, coba gali benar-benar lebih dalam dari apa sih sebenarnya permasalahan real yang terjadi di mitra. Di mana mitra sendiri tentunya kadang masih agak sedikit kesulitan untuk bisa memberikan atau mengutarakan apa masalahnya. Sehingga kita di sini di tim-tim pengusul, teman-teman ketua dan juga anggota pengusul itu bisa menggali lebih dalam seperti apa sih, bukan hanya langsung di lingkungan yang bersangkutan, tapi bisa juga melihat dari lingkungan sekitar. Sehingga bisa jadi ternyata yang terutarakan itu cuma satu masalah. Ketika kita analisis, masalahnya ternyata punya estafet yang lain. Nah, di sini nih yang jadi mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut, sehingga usulan-usulan yang kita bangun itu jadinya bisa lebih tepat sasaran dan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh mitra sendiri. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, berarti di sini memang kita harus melihat permasalahan dari mitra itu sendiri ya Pak ya, dan juga dilihat dari lingkungan atau faktor sekitar ya Pak ya. Benar. Baik, seperti itu sobat vokasi. Nah sobat vokasi, ternyata pengabdian masyarakat Pak Anggi dan juga tim itu tidak hanya bermanfaat untuk mitranya saja loh, tapi juga untuk pelaku UMKM lainnya. Wah sobat vokasi, ternyata seru juga ya ngobrol bersama Pak Anggi terkait untuk pengabdian masyarakatnya. Pak Anggi, terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pengalaman terkait untuk pengabdian masyarakatnya nih Pak.
Oke, makasih juga buat Mbak Reni sama-sama udah mampir ke Politeknik Kalteks Riau. Baik, semoga nanti ke depannya makin sukses ya Pak ya untuk Amin. pengabdian masyarakat ya. Nah Sobat Vokasi, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi di rumah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat melihat riset vokasi lebih dekat. Panggi, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Semoga Mbak. pengabdian masyarakat nanti ke depan ya makin lancar nih Pak.